Bulan kemenangan. Begitulah umat Islam memaknai bulan Syawal setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Syawal adalah bulan yang menjadi simbol perayaan bagi seluruh kaum muslimin setelah sebulan penuh menahan diri dari setiap godaan dan hawa nafsu. Kemenangan di bulan Syawal juga meninggalkan banyak makna di dalam sejarah Islam. Berbagai peristiwa telah memberikan pelajaran dan tuntunan bagi seluruh kaum muslimin. Salah satunya adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq yang juga dikenal dengan Perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Hijriah. Inilah peperangan terbesar ketiga bagi kaum muslimin setelah hijrah ke Madinah. Masa yang dinanti akhirnya tiba. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang asal suku Quraisy Mekah yang telah diangkat menjadi Rasul, tiba di Madinah. Namun ada seorang Arab Madinah yang tidak senang dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Abdullah bin Ubay yang hampir saja menjadi pemimpin kota Madinah. Abdullah bin Ubay dan kaum Yahudi kemudian bersekongkol untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian hidup damai dengan Yahudi di Madinah, namun mereka selalu ingkar janji. Bahkan mereka terus menghasut musuh-musuh kaum muslimin. Puncaknya di tahun ke-5 Hijriah, ketika orang-orang Quraisy mulai lelah menghadapi kaum muslimin, Yahudi tetap menyulut api permusuhan hingga terjadilah Perang Khandaq. Setelah di dua peperangan sebelumnya, kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, maka di tahun ke-5 Hijriah ini, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggalang kekuatan untuk mengalahkan umat Islam. Tak hanya kaum Quraisy, lebih dari 10.000 pasukan yang terdiri dari kaum Yahudi dan masyarakat Badui bersekutu untuk menghancurkan umat Islam. Sementara itu, kekuatan pasukan muslimin hanya berjumlah 1/3 dari jumlah pasukan musuh, atau sekitar 3.000 orang. Atas usulan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat strategi dengan menggali parit untuk membatasi pergerakan musuh. Parit yang dibuat pasukan muslimin benar-benar menjadi sebuah barikade yang ampuh yang tak sanggup diterobos pasukan musuh hingga berhari-hari lamanya. Dan di saat rasa frustasi mulai melanda kekuatan musuh, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuannya berupa angin topan yang memporak-porandakan. Inilah perang yang diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Perang Khandaq memberikan pelajaran betapa musuh-musuh Islam yang bersekutu tak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian didatangi oleh tentara-tentara, pasukan sekutu datang, gabungan Quraisy dan Arab-Arab yang lain, mereka datang untuk mengepung muslimin dalam jumlah yang sangat fantastik. Karena 2 tahun sebelumnya muslimin berhadapan hanya dengan 3.000 orang kurang lebih, tetapi di peristiwa Khandaq di Ahzab ini muslimin harus berhadapan dengan 10.000 orang lebih dalam keadaan muslimin sedang dalam keadaan kesulitan, tidak ada makanan, sangat dingin luar biasa, ketakutan menghantui sedemikian luar biasa. Karena itulah keadaan sesulit apapun, musuh sekuat sesiap apapun, maka kalau Allah ikut di dalamnya, maka tidak ada yang takut setelah Allah memberikan pertolongan. Al-Quran mengatakan bahwa ketika ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Dan inilah yang seharusnya kita tanamkan pada diri kita dan kita tanamkan pada generasi kita. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam nasihat yang luar biasa, nasihat yang sangat berharga dari beliau, yang beliau berikan kepada anak muda di zaman beliau yang kelak menjadi orang besar, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Rasul mengatakan dalam nasihat beliau bahwa wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah nak, bahwa kalaupun semua umat bersatu untuk memberimu manfaat, untuk membantumu,
mereka tidak akan pernah bisa melakukannya kecuali kalau itu ditakdirkan Allah. Pun sebaliknya, wa'lam law ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaupun mereka sepakat, seluruh umat sepakat, mereka melakukan konspirasi untuk membahayakan dirimu, untuk menghancurkan dirimu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali kalau itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi muslimin punya kekuatan hati sekuat itu, maka mereka tak akan mudah panik dengan keadaan apapun. Sebaliknya, dari peristiwa Khandaq, sebuah pelajaran juga terjadi di bulan Syawal, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, pada peristiwa Perang Hunain. Saat itu, umat Islam sedang berada di puncak kejayaannya setelah menaklukkan kota Mekah. 12.000 pasukan muslimin telah disiapkan untuk memerangi kaum yang memberontak terhadap Islam. Saat itu, 12.000 orang adalah jumlah pasukan terbesar yang pernah terhimpun dalam sebuah peperangan. Pasukan muslimin berangkat ke lembah Hunain di dekat Mekah untuk memerangi suku-suku Hawazin yang enggan mengakui kepemimpinan Islam. Kepercayaan diri kaum muslimin sangat tinggi mengingat kekuatan musuh yang hanya berjumlah 4.000 orang. Apalagi di peperangan sebelumnya, dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, kaum muslimin mampu memenangkan pertempuran. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada umatnya. Dengan jumlah pasukan yang begitu kuat, kaum muslimin justru kewalahan oleh serangan tiba-tiba yang dilancarkan pasukan musuh. Namun akhirnya kemenangan kembali berada di pihak muslimin setelah mereka sadar bahwa yang mampu memberikan kemenangan adalah mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena jumlah pasukan yang lebih kuat. Dan peristiwa ini pun diabadikan Quran, dan peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal. Peristiwa yang diabadikan Quran adalah peristiwa yang kita diminta untuk mengambil pelajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Allah telah menolong kalian dalam banyak peristiwa, termasuk dalam peristiwa di perang Hunain. Ketika Allah menolong kalian, tetapi kalian saat itu berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Inilah masalahnya, inilah penyakitnya di muslimin. Di zaman manapun, Quran sudah memberikan pelajaran buat kita bahwa peristiwa kekalahan Hunain itu sama sekali bukan karena kelemahan muslimin, bukan karena muslimin tidak siap, justru karena muslimin sedang ada di puncak kemenangannya, muslimin sedang memiliki puncak kebesarannya, muslimin sangat siap, tapi justru semua itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran luar biasa bahwa kita lihat perang muslimin di Hunain. Dan ini untuk kali pertama muslimin memiliki pasukan dengan jumlah 12.000 orang. 12.000 orang. Dan bayangkan, bahkan 12.000 itu sesungguhnya pernah disebut Nabi dalam hadis beliau bahwa kita tidak akan kalah kalau jumlahnya 12.000 orang. Tapi kenapa kalah? Karena ternyata syarat iman tidak dicapai. Dari 12.000 itu, 2.000 di antara mereka adalah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, imannya belum cukup. Kemudian mereka mudah sekali lari dari pertempuran, dan itu dalam Islam hukumnya adalah dosa besar. Ditambah bahwa ada kelalaian yang luar biasa yang menyebabkan muslimin lalai sehingga mereka tidak hati-hati ketika memasuki lembah yang ada di Hunain. Akhirnya mereka dikejutkan oleh jumlah musuh yang hanya 4.000. Selama ini muslimin jumlahnya sepertiga dari jumlah lawan, tapi kali ini di Hunain jumlah muslimin 3 kali lipat, tapi tetap justru kalah di situ. Muslimin jumlah sepertiga di Badar, muslimin menang. Di Uhud sepertiga jumlah muslimin. Di awal pertempuran muslimin menang. Tapi jumlah muslimin 3 kali lipat di Hunain, justru Allah berikan pelajaran karena kita mulai bersandar kepada kemampuan fisik kita, kemampuan jumlah yang banyak yang dimiliki muslimin. Karenanya kalimat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu perlu catat dengan tinta emas ketika beliau mengatakan bahwa kami ini tidak pernah berjihad hanya karena jumlah dan perbekalan. Kalau ini masalahnya, maka kemenangan itu adalah kemenangan yang bisa Allah cabut bahkan di saat muslimin sedang mencapai puncak kebesaran.
Momen kemenangan di bulan Syawal semakin dikuatkan dengan peristiwa Perang Uhud yang juga terjadi di bulan Syawal. Di perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah ini, umat Islam hampir saja memperoleh kemenangan dalam pertempuran melawan Quraisy. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya mengenai hakikat kemenangan, bahwa kemenangan hanyalah milik orang-orang yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Di perang Uhud ini, kekalahan pasukan muslimin terjadi karena ketidakdisiplinan pasukan pemanah. Mereka tergiur karena melihat banyaknya harta rampasan perang di hadapan mereka. Mereka turun dari bukit dan meninggalkan pos mereka. Inilah yang membuat pasukan musuh dengan leluasa memutar arah dan menyerang pasukan muslimin dari arah belakang. Korban berjatuhan, nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi terancam. Namun para sahabat terdekat dengan berani mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya tak satu pun pasukan Quraisy yang mampu menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uhud mengawali pelajaran besar itu. Yang ini diberikan Allah pelajaran di awal tahun-tahun pertama di Madinah sebagai pelajaran untuk tahun-tahun berikutnya bagi muslimin. Karena ternyata masalah kekalahan muslimin berikutnya selalu terhubung erat dengan kecintaan, ketergantungan hati muslimin terhadap dunia. Dalam perang Uhud kita tahu bahwa muslimin yang sudah hampir menang, maka kekalahan dimulai dari sekian puluh pemanah, 50 pemanah yang saat itu hampir keseluruhannya turun karena melihat ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang kocar-kacir. Sampai mereka berteriak ghanimah, kemudian mereka turun semua. Mereka lupa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal peperangan. Kata Nabi, jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang terjadi pada kami di bawah sini. Artinya bahwa pelajaran mahal buat kita. Subhanallah, seringkali perintah Allah, perintah Rasulnya kita lupa karena suara dunia terlalu keras menggema di hati kita, sehingga terdengar bahwa suara wahyu sangat lirih, sangat kecil suaranya. Maka dari itulah menjadi pelajaran mahal buat setiap muslim bahwa ketika dunia datang mulai merayu, mulai menghampiri, maka bersikaplah sebagaimana dengan ilmu dalam Islam ini, supaya orang kemudian tidak kalah. Dan ini satu pelajaran yang luar biasa ketika baru setahun yang lalu muslimin mendapatkan kemenangan besar tak terduga, yang saat itu jumlah pasukan muslimin hanya 300 orang. Kemudian di Uhud jumlah pasukan muslimin ada 1.000 orang. Artinya muslim punya kenaikan 3 kali lipat, walaupun musuh juga punya kenaikan 3 kali lipat. Tetapi ternyata dengan kenaikan jumlah pasukan yang 3 kali lipat yang dimiliki muslimin, ternyata muslimin tidak menang, tidak bisa berbuat apa-apa. Hikmah di bulan Syawal tak hanya menyisakan cerita kemenangan ataupun kekalahan dalam pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan beberapa syariat yang terkait di bulan Syawal. Salah satunya syariat dalam menyambut bulan Syawal yang dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada umatnya untuk mensyiarkan takbir, memuja kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sampai di hari menjelang sholat Idul Fitri. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri, bahkan Idul Adha dilaksanakan di musola, di lapangan beliau. Di Madinah saat itu ada Masjid Nabawi. Artinya masjid yang kita sholat di dalamnya lebih baik 1000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid-masjid lain. Tapi Nabi tinggalkan Masjid Nabawi, kemudian Nabi sholat di lapangan. Para ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim diantaranya mengatakan bahwa Nabi SAW hanya pernah sekali sholat di masjid. Itu pun kalau riwayatnya benar, itu dikarenakan hujan. Itu pun kalau riwayatnya sahih. Artinya bahwa Rasulullah SAW untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah merupakan sholat yang sholat ini sebagian hikmahnya adalah syiar untuk muslimin. Subhanallah, bayangkan satu negeri berapa juta masyarakat muslim keluar beramai-ramai di lapangan lepas untuk mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Syiar besar yang menggetarkan iman orang-orang yang beriman. Bahkan dia memberikan efek kepada musuh-musuh Islam untuk mereka berhati-hati agar mereka tidak melakukan sebuah
kejahatan bagi muslimin. Mereka bisa lihat bagaimana kekuatan muslimin sebesar itu. Ditambah bahwa bagian dari adab Idul Fitri adalah ketika kita dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi suka memilih jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulang beliau. Bahwa Nabi SAW melalui jalan ketika berangkat dan pulangnya melewati jalan yang lain. Para ulama mengatakan, mengapa Nabi melakukan itu? Salah satu hikmahnya adalah Nabi ingin bertemu dengan orang sebanyak mungkin di hari itu. Untuk Nabi mengucap salam, menegur, sapa, bersilaturahim dengan mereka. Makanya Nabi masuk jalan dari satu jalan dan pulang melalui jalan yang berbeda. Ini bagian dari hikmah dan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal, di Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Selain berpuasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran kepada umatnya tentang pernikahan di bulan Syawal. Adalah Imam Muslim yang menulis di dalam kitab Sahih Muslim mengenai anjuran menikah di bulan Syawal. Hal ini merujuk pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar yang dilakukan pada bulan Syawal. Para ulama menyimpulkan, anjuran pernikahan di bulan Syawal adalah bertujuan untuk mematahkan mitos yang diyakini oleh masyarakat Arab bahwa menikah di bulan Syawal akan menemui kegagalan. Maka menikah di bulan Syawal akan mendatangkan pahala yang besar karena berani memerangi mitos dan meletakkan syariat Islam di atas segalanya.